Statement of cash flow ini adalah salah satu dari 5 laporan keuangan yang harus kita buat. Cash flow itu terdiri dari 3 aktivitas. Disebut dengan operating, investing, financing. Nanti kita punya kata kunci yang akan kita praktekkan melalui soal juga. Jadi operating itu isinya apa? Ini kata kuncinya. Operating itu akan mencakup semua item-item income statement. Income statement itu berarti revenue, expense, gain, loss ya. Revenue, expense, gain, loss. Kalau boleh saya tambahkan, di operating activity itu juga mencakup current asset dan current liability. Investing mencakup semua jenis investasi, sesuai namanya ya, investing semua jenis investasi dan non-current asset. Non-current asset jangka panjang disebut juga long-term asset. Yang terakhir, aktivitas financing yang belum saya sebutkan. Elemen apa? Berarti mencakup non-current liability atau long-term liability dan semua equity. Nanti akan kita perdalam satu persatu. Intinya dari namanya, operating itu berhubungan dengan revenue, expense, gain, loss, current asset, current liability. Berarti operating itu aktivitas rutin yang di operasional sehari-harinya pasti melibatkan akun-akun tersebut. Kalau investing itu hanya bicara tentang investasi dan non-current asset, berarti aset-aset yang jangka panjang aja yang kita laporkan di investing. Kalau financing, permodalan dari internal namanya equity. Kalau kita butuh suntikan dana permodalan dari eksternal yaitu namanya non-current liability. Ini contohnya ya, kalau mau diperdalam lagi, sesuai kata kunci yang tadi, operating yang tadi saya bilang aktivitasnya rutin, inflow itu plus cash masuk, outflow itu nanti ditandakan dengan negatif cashnya keluar. Coba kalian lihat, yang ada di sini itu pasti sehari-hari rutin kita lakukan. Contoh, uang masuk dari revenue-nya berupa penjualan barang dagangan, kalau kita perusahaan dagang, atau dari pemberian jasa. Kalau kita sudah melakukan jasa, kan kita sudah berhak mendapatkan revenue. Kalau kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Atau sumber dana masuk lainnya kalau kita minjemin orang lain uang. Terus orang itu harus bayar kita bunga atau interest revenue. Atau kita membeli saham di perusahaan lain, terus kita mendapat pendapatan berupa dividen namanya dividen revenue. Itu contoh-contoh sumber rutin uang masuk di bagian operatingnya. Apa kalau uang yang biasanya rutin buat kegiatan operasional yang harus kita outflow, yang harus kita keluarkan juga? Misalnya, beli inventory kalau kita perusahaannya tadi dagang, kita beli inventory di supplier, bayar gaji untuk pegawai, bayar pajak ke pemerintah. Lalu, kalau kita sebaliknya, kita yang pinjam uangnya orang lain, kita harus bayar bunga, bunga itu rutin. Nah, bunga itu juga termasuk expense, interest expense itu juga bagian dari operating. Dan untuk biaya beban-beban expense lainnya ya, listrik, telepon, dan lain sebagainya. Ini aktivitas operasional. Ingat kata kuncinya ya, revenue, expense, gain, loss, semua item current asset sama current liability. Current asset itu contoh diwakili di sini salah satunya inventory. Terus misalnya tentang account receivable, piutang, prepaid itu. Kalau current liability berarti wages payable, hutang gaji ke karyawan, tax payable, hutang pajak penghasilan, interest payable, hutang bunga. Kira-kira begitu. Kalau kalian sudah pahamin keywordnya, akan lebih mudah untuk mengklasifikasikan suatu aktivitas itu dilaporkan di operating atau bukan. Ada pilihan lagi lainnya ya. Kalau bukan operating berarti aktivitas itu jangan-jangan dilaporkan di investing. Apa kata kuncinya? Segala jenis investasi dan non-current asset. Jadi teman-teman itu lebih baik untuk memahami itu bayangkan dulu apa saja item-item yang termasuk investasi sama non-current asset. Nah di sini sudah dirangkumkan semua pakai kata-kata PPE, Property Plant Equipment. Apa itu Property Plant Equipment? Tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan peralatan-peralatan lain. Kalau dijual uangnya masuk positif, kalau kita lagi beli tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, uang kita kan keluar. Nah, itu makanya namanya outflow. Terus tentang investasi itu ada 2 macam. Kalau kita beli obligasinya perusahaan lain namanya debt security, debt investment. Kalau kita beli sahamnya perusahaan lain namanya
equity security atau equity investment. Saat kita menjual investasi, uangnya masuk. Saat kita beli investasi, uang kita keluar. Ada lagi kegiatan yang dilaporkan di investing, yaitu kalau kita meminjamkan uang dalam bentuk notes receivable, tapi jangka waktunya panjang ya teman-teman ya. Lebih dari 1 tahun ya. Semua yang di sini long term itu lebih dari 1 tahun. Jadi kalau kita minjemin orang uang, nah ini ada collection of principal-nya dilaporkan. Kalau kita terima pelunasan piutang jangka panjang, uang masuk. Kalau kita lagi minjemin uangnya, uang kita keluar dulu. Terakhir, kalau bukan masuk di operating, bukan masuk di investing, berarti masuknya di financing. Nah, sisanya yang belum saya sebutkan. Berarti yang dilaporkan di financing itu adalah semua item non-current liability, hutang-hutang yang jangkanya panjang-panjang lebih dari 1 tahun, dan struktur permodalan, equity. Kalau kita lagi bicara perusahaan PT, equity-nya itu diwakili dengan kata-kata ini loh salah satunya, penjualan saham biasa. Nah, kalau kita jualan saham, uangnya masuk. Kalau kita bayar dividen, uangnya keluar. Terus tentang hutang jangka panjang, kalau kita menerbitkan bonds payable, notes payable, itu contoh-contoh hutang yang pasti lebih dari 1 tahun ya, kalau di dunia ekonomi. Nah, ketika kita mendapatkan uangnya, itu uangnya masuk dulu. Tapi nanti waktu ngangsurnya, waktu redeem melunasinya, ya itu berarti uang kita keluar. Nanti kita akan latihan juga ya, setelah saya sampaikan hal yang terakhir ini. Kadang ada suatu aktivitas yang bukan dilaporkan di operating, bukan di investing, bukan juga di financing. Jadi itu disebut dengan non-cash activity. Apa contohnya non-cash activity? Di sini teman-teman punya 4 contoh yang mewakili non-cash activity. Paling gampang itu gini loh. Non-cash activity itu berarti nggak ada cash inflow dan nggak ada cash outflow atas transaksi tersebut. Contoh, kalau kita menerbitkan common stock untuk membeli sebuah aset. Katakanlah kita beli building, bangunan dengan cara menerbitkan saham common stock. Yang masuk building, yang keluar saham common stock. Nggak ada cash masuk, nggak ada cash keluar. Itu namanya non-cash activity. Atau lagi-lagi. Ada lagi di dunia ekonomi nanti teman-teman belajar ada bonds, hutang jangka panjang yang bisa dikonversi diubah jadi saham. Bonds-nya keluar, berubah masuk jadi saham. Nggak ada uang masuk, nggak ada uang keluar. Jadi itu namanya non-cash activity. Atau beli mobil secara kredit. Issuance of debt to purchase asset. Misalnya aset yang kita beli mobil. Mobilnya dibeli dengan cara ngutang. Ngutangnya itu jangka panjang misalnya. Nah, yang masuk yang kita terima mobil, equipment, yang muncul diterbitkan di kredit, utang jangka panjang, long term notes payable. Nggak ada cash masuk, nggak ada cash keluar juga. Itu namanya non-cash activity. Atau yang terakhir, tuker-tukeran plan aset. Kita punya mobil tipe yang lebih lama, mau tuker sama teman kita, relasi bisnis kita yang mobilnya tipe lebih baru. Yang keluar mobil lama, terus yang kita dapatkan mobil yang tipe lebih baru. Misalnya begitu ya, tanpa ada tambahan uang masuk, uang keluar. Ya berarti itu non-cash activity. Contoh-contohnya seperti itu. Mari kita simak sebelum saya masuk ke perhitungan. Habis ini kita mau masuk perhitungan ya. Sebelum saya masuk perhitungan, bagaimana kalau kita latihan soal teorinya dulu. Jadi, pilih aktivitas yang akan kita baca ini dari huruf A sampai N. Aktivitas ini akan dilaporkan di operating atau di aktivitas investing, financing, atau itu malah non-cash activity. Tidak perlu dilaporkan di mana-mana. Sebelum Steven lanjut menjawab, saya ingatkan kembali kata kunci. Kata kunci dari saya, operating itu include semua hal yang ada di income statement. Jadi ada revenue, expense, kemudian gain, sama loss. Kalau investing itu isinya adalah non-current asset. Operatingnya saya tambahin ya. Jadi ada current asset, kemudian ada current liability. Investing non-current asset, financing non-current liability, dan juga equity.
Kalau non-cash ya sudah, nggak usah dilaporkan di mana-mana. Ini yang perlu kalian hafalkan sebagai keywordnya dulu. Nah, silakan bacakan yang A, Steven Gunawan. Bahasa Indonesia kan dulu aja biar mudah dipahami. Silakan. Pembayaran bunga. Payment of interest on notes payable. Ya betul ya, membayar bunga. Membayar bunga itu kalau saya tanya ya, lebih cocok untuk disimpulkan masuk yang mana? Ini loh, revenue, expense, gain, loss, current asset, current liability, non-current asset, non-current liability, atau equity. Gimana cara untuk kita menjawab? Kalau masih bingung, kalian masukkan dulu ke keywordnya dulu. Nanti dari keyword itu akan mengarahkan kalian memilih untuk aktivitas yang mana. Tapi kalau sudah langsung bisa ya silakan. Steven, coba tebak ini dilaporkan di aktivitas yang mana? Bentar ya, Miss. Bentar. Expense. Masuk mana, Steven? Masuk expense. Karena itu masuk expense, interest expense, bayar bunga. Berarti yang A itu masuk di aktivitas Operating. operating. Ya. Itu cara kita menjawab ya. Operating activity. Lagi, Steven, yang B dibaca. Exchange on for patent. Tuker. Tanah kita dilepas, kita dapat hak paten. Apa itu? Yang dilepas, yang keluar tanah, yang Itu kita terima paten. Berarti investing, non-current asset. kalau kita lagi bicara tanah, tanah itu aset jangka panjang, saya setuju. Kita lagi bicara paten, paten itu juga aset jangka panjang, saya setuju. Tapi bedanya di sini kita lagi nggak keluar uang, nggak lagi masuk uang. Jadi kita tuker tanah keluar, dapat paten masuk. Nah itu loh yang namanya non-cash activity. Keluarnya tanah, outflow-nya tanah, masuknya inflow-nya paten. Itu yang namanya non-cash. Paham, Oh, Steven? paham. Kecuali kalau jualan tanah untuk mendapatkan uang tunai. Nah, itu baru investing. Atau membeli hak paten. Kita beli hak paten dengan uang tunai. Itu baru namanya investing. Terima kasih, Van. Of building book value. Jadi, bangunan building dijual senilai bukunya. Jadi maksudnya gini loh, kalau bangunan kita 1 miliar, laku terjualnya ya pas 1 miliar, nggak untung nggak rugi. Kalau bangunan kita yang kita jual 500 juta, ya pas kita jualnya 500 juta uang yang kita terima. Jadi nggak untung nggak rugi. Nah, proses penjualan bangunan, ini ada hubungannya dengan cash ya kalau yang ini. Kalau tadi kan land-nya ditukar dengan paten. Kalau ini nggak ada keterangan apa-apa, berarti buildingnya dilepas, kita dapatnya uang, Josephine. Cocok dilaporkan di aktivitas apa? Jangan langsung menghafalkan kalau saran saya ya, jangan langsung operating, investing, financing, jangan. Coba arahkan dulu, building itu apa? Nah, kalau teman-teman sudah semakin paham building itu termasuk apa, gampang sekali kalian mengarahkan itu ke aktivitas yang mana. Coba jawab dulu, building itu lebih ke arah apa? Jadi teman-teman harus kenal dulu. Aset. Building itu aset apa? Aset current, current itu kurang dari 1 tahun dimiliki, atau non-current aset. Aset-aset yang jangka panjang, biasanya dimiliki lebih dari 1 tahun. Gimana? Non-current asset. Ya, building, saya setuju. Tanah, bangunan, kendaraan, building, termasuk di dalamnya ya. Itu adalah non-current asset. Nah, kalau sudah lebih gampang seperti itu, Josephine. Jadi kalau kamu sudah putuskan building itu non-current asset, aktivitasnya dilaporkan di mana? Investing. Investing. Itu cara menjawabnya. Satu aktivitas lagi, coba disebutkan yang huruf D. Payment of dividend. Dividen kita bayar investor. Investor itu berarti orang-orang yang punya saham, kita bayar dividen. Sebagai return dari perusahaan untuk mereka itu namanya dividen. Nah, dividen itu ada hubungannya dengan saham. Saham itu yang barusan kita flashback tadi, minggu lalu kita pelajarin. Saham itu apa? Coba cari dulu di sini kata kuncinya. Yang menghubungkan saham itu apa? Nah, baru itu bisa kita tahu itu aktivitas yang mana. Saham itu apa? Saham itu termasuk akun apa? Klasifikasinya di sini loh, apa saham itu? Silakan. Saham itu adalah Saham itu bukan aset, Bu.
Bukan. Kalau kita lagi beli sahamnya orang, saham itu aset bagi kita. Karena kita punya sahamnya orang, kita bangga. Kita punya investasi, kita punya aset. Tapi kalau itu sahamnya saham perusahaan kita sendiri, saham itu modal. Jadi kalau saham itu punya kita sendiri, saham itu equity. Nah, dividen itu adalah return untuk orang-orang para pemegang saham kita sendiri. Nah, saham itu tadi saya sudah bilang, saham itu adalah equity, sehingga paling tepat dilaporkan di aktivitas Financing. financing. Itu cara kita menghafalkannya. Oke, Esel, carikan lagi berikutnya setelah Joseph ya. Regine, depreciation itu apa ya? Coba diingat-ingat di sini. Masuk apa depreciation? Sering kita lakukan itu. Penyusutan. Depresiasi apa itu? Liability. Bukan. Depreciation bukan hutang. Tidak ada hubungan depresiasi dengan hutang sama sekali. Coba lagi. Biasanya depresiasi itu titik-titik ya. Tidak. Depreciation sendiri gitu enggak memang. Depreciation titik-titik. Nah, berarti depreciation itu apa? Expense ya. Expense. Depreciation expense. Itu satu nama. Jadi depreciation expense. Nah, sudah semakin jelas sekarang. Depreciation expense itu adalah bagian dari yang di kotak, yang sudah saya berikan kotak, expense-nya itu bagian dari activity yang mana? Expense, ini loh, expense adalah bagian dari operating activity. Terbukti ya, depresiasi itu rutin kalian lakukan. Setiap bikin jurnal penyesuaian di akhir periode kalian pasti melakukan penyusutan. Lanjut, yang F, silakan. Receipt of dividend on investment in stock. Kita yang terima dividen. Jadi, perhatikan. Kalau yang D tadi, kita yang keluar dividen. Kita yang bayar para investor, kita berikan mereka dividen. Kalau yang F itu enggak. Kita yang terima dividen dari investasi kita yang berupa saham. Kalau kita yang terima dividen, itu boleh saya bahasa Inggriskan dividen revenue. Nah, sudah jelas revenue itu. Karena itu revenue, bagian dari apa revenue? Dari operating. Revenue, expense, gain, loss, semua hal-hal rutin yang terjadi di income statement, laporan laba rugi, itu termasuk di operating activity. Lanjut lagi, G. Silakan, Regine. Receipt of interest on not receivable. Nah, itu sama. Kalau kita terima dividen, bahasa Inggrisnya dividend revenue. Kalau kita sekarang minjemin orang lain berupa uang, kita minjemin orang lain yang punya utang, kita punyanya piutang. Piutang bahasa Inggrisnya ini ya, notes receivable. Kalau kita terima interest, berarti interest titik-titik. Interest apa itu? Jadi kalau kita terima dividen, namanya dividen revenue. Sama. Kalau terima interest, berarti interest apa? Payable. Kalau kita terima dividen, namanya dividen revenue. Kalau kita terima interest, itu juga interest revenue ya. Jadi sumber penerimaan kita itu bermacam-macam. Kalau kita punya saham, kita pendapatannya namanya dividen revenue. Kalau kita pinjemin orang uang berupa notes, kita yang terima interest revenue. Jangan payable, Regine. Payable itu kamu yang bayar. Kalau ini kamu yang dapat uang. Interest apa itu? Interest revenue. Ya, diulang lagi yang mantap ya. Interest revenue masuk di aktivitas? Operating. Ya. Saya minta kamu jawab 3 kali biar semakin mantap ya. Jangan ragu-ragu. Esel, lanjut lagi. Issuance of common stock. Issuance of common stock itu berarti penerbitan saham biasa. Penerbitan saham biasa, apa keyword yang kamu pikirkan? Di antara kotak ini, common stock itu bagian dari apa dulu? Silakan. Equity. Equity, itu pilihan yang langsung tepat ya. Common stock itu adalah struktur permodalan kita. Kalau perusahaannya PT, modalnya itu namanya salah satunya common stock. Kalau kamu sudah langsung tahu seperti itu, gampang sekali, Jov. Gimana caranya? Common stock itu dilaporkan aktivitasnya di mana? Financing. Ya, betul sekali. Financing. Baca yang huruf selanjutnya. I. Amortization of patent. Ini hal yang baru bagi kalian, saya jelaskan sekilas. Kalau kita punya bangunan, kendaraan, disusutkan, bahasa Inggrisnya depreciation, Jov.
Tapi kalau kita punya intangible asset, aset yang nggak kelihatan seperti paten, franchise, copyright, itu nama penyusutannya depresiasinya namanya amortization. Jadi sebenarnya amortization itu sama dengan konsep penyusutan yang tadi. Penyusutan itu apa tadi? Non-cash activity. Bukan. Penyusutan itu memang non-cash activity, tapi adalah bagian, ada kata kunci di sini yang disebutkan. Depreciation, titik-titik. Amortization, titik-titik. Yang tadi saya bilang itu loh. Kalau kalian ketemu akun, expense. Berarti amortization itu juga expense. Expense dilaporkan di aktivitas? Itu operating. Operating. Itu cara menjawabnya. Ezel, lanjut lagi. G. Issuance. Issuance of bonds for land. Menerbitkan bonds hutang jangka panjang untuk mendapatkan tanah. Apa itu? Menerbitkan hutang jangka panjang untuk mendapatkan tanah. Sambil saya lanjut record, kalau sekali lagi ya, yang dikeluarkan adalah bonds, yang masuk adalah tanah, itu non-cash activity. Terus bagaimana soal ini? Supaya masuk ke pemahamannya Jennifer tadi, supaya jawaban ini menjadi land, berarti kalian harus mendapatkan uang ngasih tanah. Jadi kalau tanahnya dijual dapat uang, tanah itu non-current asset, investing. Gitu Jen? Jennifer Louisa. Nah, kalau untuk Laura, misalnya bonds. Bonds tadi benar, bonds itu non-current liability. Gimana jawabannya? Gimana soalnya supaya jawabannya jadi financing? Issue of bonds for cash. Jadi bondsnya dilepas, dapatnya uang, nah itu baru masuk di financing. Tapi kalau bondsnya dilepas dapat tanah, nggak ada uang masuk, nggak ada uang keluar. Laura Olivia, Jennifer Louisa, itu non-cash activity ya? Iya, Bu. Saya lanjut lagi dengan Laura. Bacakan yang K, Laura. Purchase of land. Nah, itu ngarah ke jawabannya Jennifer tadi. Kalau kayak gini gampang. Purchase of land, apa kata kuncinya? Land. Purchase. Land tadi apa? Asset. Non-current asset. Betul. Sehingga dilaporkan di aktivitas? Investing. Itu caranya. Lagi Laura, yang L apa? Conversion of bonds into common stock. Bonds-nya hutang jangka panjang, common stock-nya apa tadi? Stok yang sudah tersedia. Bukan. Bonds itu kata kuncinya non-current liability, hutang jangka panjang. Kalau common stock tadi apa? Yang kita ulang-ulang sama teman-teman di atas tadi loh, ada common stock, common stock. Common stock itu apa? Jadi siapa ya yang menjawab bagian common stock? Yang H tadi. Nah, common stock itu apa? Liability. Kan? Equity, equity. Sendiri, equity. Jadi kalau bonds-nya non-current liability, common stock-nya itu equity. Terus kalian bingung, itu yang mana ya? Yang dilihat non-current liability-nya atau equity-nya? Itu nggak dilihat dua-duanya. Bonds, hutang jangka panjang, ditukar, dikonversi, diubah jadi saham atau modal equity, itu juga non-cash activity. Yang M, silakan. Sale of land at a loss. Ya, apa kata kuncinya menurutmu? Loss, Miss. Loss, boleh. Loss itu dilaporkan di mana? Operating. Bagus. Itu cara mengidentifikasi kata kunci ya. Jualan tanahnya rugi, loss. Loss itu di aktivitas operating. Revenue, expense, gain, loss. Itu dianggap sebagai sesuatu yang rutin di dunia akuntansi. Pasti kalau kalian bisnis pasti mengalami itu gitu loh selama sehari-harinya. Nah, untuk Tiffany dan teman-teman kelas B1, yang M itu 2 jawaban. Karena ada kata kunci satunya lagi. Apa kata kunci satunya selain loss? Land. Land, bagus. Land itu apa? Non-current asset. Betul. Non-current asset dilaporkan di aktivitas? Investing. Bagus sekali. Itu jawabannya 2 untuk yang poin M itu. Operating untuk mewakili loss-nya. Land-nya non-current asset teman-teman. Itu di investing. Terakhir, yang M. Ayo Tiff. Retirement of bonds. Kalau retirement of bonds, apa kata kunci yang
terpikirkan di Tiffany? Bonds. Ya, bonds itu apa? Utang jangka panjang. Apa tadi bahasa Inggrisnya hutang jangka panjang? Long term liability. Oke, semakin mengarah ya. Kalau kalian sudah punya kata kunci, bonds. Bonds itu hutang jangka panjang. Bahasa Inggrisnya non-current liability. Masuk di aktivitas apa non-current liability? Financing. Oke, simple, selesai. Jadi itu cara menjawabnya. Bagus sekali, Tiffany.